Saudara, memberi itu merupakan satu tindakan yang tidak mudah dilakukan. Orang cenderung lebih mudah menerima daripada harus memberi. Ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang memberi hidup untuk Tuhan. Nah, ini tema kita hari ini, memberi hidup untuk Tuhan. Saya ingin menyampaikan sebuah kisah di mana ada seorang anak jalanan yang diadopsi oleh satu keluarga yang kaya dan terpandang. Anak ini akhirnya memberi dirinya untuk menjadi bagian dalam keluarga itu. Masa-masa awal berada di lingkungan keluarga yang baru, anak itu nggak bisa memahami. Bahkan dia merasa hari-hari yang dilalui penuh dengan penderitaan. Walaupun memang dia mengakui hidup di jalanan itu jauh lebih menderita, tetapi dengan pola hidup yang berbalik 180 derajat yang diterapkan dalam hidupnya, membuat batinnya sangat tertekan. Bukan karena kurang makan atau kurang kasih sayang, tetapi karena sekarang dia dididik dalam kepribadian. Hidupnya mulai diatur, dia mulai diajar tanggung jawab, ditanamkan nilai-nilai sopan santun, moralitas, dan juga dididik dalam berperilaku. Didikan yang penuh dengan kedisiplinan dilewati dalam hari-hari yang bagi dia terasa sangat tidak nyaman dan membosankan. Karena bagi dia tidak bisa lagi bebas dan hidup seenaknya seperti saat dia ada di jalanan. Tetapi seiring waktu, setelah beberapa bulan kemudian, dia baru menyadari ternyata semuanya itu justru untuk kebaikannya. Kepribadian yang berubah dan sikap santun membuat dia mulai merasakan orang menaruh penghargaan atas dirinya. Sejak dia memberi hidupnya menjadi bagian dari keluarga yang mengadopsinya, membuat dia bukan hanya berubah, tetapi juga melihat masa depan seperti apa yang akan dia nikmati. Seperti anak ini memberi hidupnya untuk keluarga yang mengadopsinya, demikian juga dengan kita, saudara. Kita yang telah diangkat dari jalanan dosa oleh Tuhan, kita harus juga memberi hidup kita untuk Tuhan. Satu pertanyaan untuk direnungkan, apa pengertian memberi hidup untuk Tuhan? Mari kita sama-sama bahas. Yang pertama, memberi hidup untuk Tuhan berarti mempersembahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi artinya, kita memberikan segala-galanya bagi Tuhan. Menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan mempercayai Dia sepenuhnya. Seperti di Mazmur 37 ayat yang kelima bagian A. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kemudian yang kedua, memberi hidup untuk Tuhan berarti tinggal di dalam Yesus. Yohanes 15 ayat yang keempat bagian A. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yang ketiga, memberi hidup untuk Tuhan berarti menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Matius 22 ayat yang ke-37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yang keempat, memberi hidup untuk Tuhan berarti mencintai firman-Nya dan menjadikan firman itu sebagai kegemaran. Mazmur 119 ayat 92 dan 93, sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Pemazmur menyadari bahwa firman Allah yang menjadi kegemarannya, yang menjadi kesukaannya, itu telah membawa dia terhindar
dari kebinasaan, dari kesengsaraan. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Allah menghidupkan pemazmur melalui pekerjaan firman Allah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita menjadikan firman Allah sebagai kegemaran, maka Allah akan bekerja, Allah akan menghidupkan kita melalui firman Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Yang kelima, memberi hidup bagi Tuhan berarti hidup tidak untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan dan mengikuti aturannya Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi Tuhan yang akan memampukan kita. Paulus bahkan berkata bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan berkat yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan di saatnya nanti. Kesimpulan dari semuanya adalah kalau kita mau memberi hidup kita untuk Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus memberi hidup kita untuk Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya dan nyawanya untuk kita. Dengan memberi hidup kita untuk Tuhan, berarti kita sedang menerima kemuliaan yang kekal, hidup yang kekal, dan pemeliharaan Allah yang luar biasa di sepanjang umur hidup kita. Surga menanti kita.